Halo teman-teman, di video ini kita akan coba lihat perbandingan harga dari Traveloka, Oyo, Agoda, Tiket.com, dan Booking.com. Perbandingan harga hotel di kelima platform booking online ini seperti apa. Dan nanti kita akan cari tahu mana hotel yang paling murah di antara kelima platform booking hotel ini. Oke, langsung aja. Misalnya kita search di Traveloka. Oke, ini misalnya kita cari tempat di Jakarta gitu aja ya. Contoh ya. Di Jakarta, dan ini biar lebih ini kita tanggal 1 sampai tanggal 2 gitu ya. Satu dewasa, satu kamar. Oke, segitu. Kita lakukan hal yang sama di sini. Kita ke Jakarta. Oke. Tanggal 1 sampai tanggal 2, satu kamar, satu tamu. Oke. Bentar. Oh, ini tadi salah ya. Oke, di sini juga kita cari di Jakarta. Oke. Dari tanggal 1 sampai tanggal 2, satu dewasa, cari. Oh, Agoda ini buka tab baru ya. Oke, ini close. Di tiket.com kita tulisan di Jakarta. Oke. Tanggal 1 sampai tanggal 2. Satu orang, cari. Di booking.com juga sama, Jakarta. Oke. Tanggal 1 sampai tanggal 2, kemudian ini dewasa 1, cari. Nah, kita sudah mencari di kelima platform ini. Kita akan coba lihat harga-harga hotel yang direkomendasikan, mulai dari Traveloka. Oke, ini di Traveloka ada 6.981 hotel yang ditemukan, dan yang direkomendasikan adalah yang pertama Hotel Indonesia di harga 2.500.000. Manhattan Hotel di 900.000, Mangkuluhur Residence di 1.500.000, dan ini paling murah Front One Boutique Hotel Taman Anggrek di 285. Oke, ini 2 juta. Kita coba lihat sekilas aja ya. 2 juta, 500, 600, 400. Nah, yang paling murah berarti tadi 285. Ini ya, yang paling murah di Front One Boutique Hotel Taman Anggrek. Ini sebenarnya kita bisa search ya. Kita bisa urutkan berdasarkan harga terendah. Tapi di sini aku akan urutkan berdasarkan rekomendasi dari atau defaultnya dari platform ini ya. Platform ini Traveloka defaultnya adalah urutkan berdasarkan popularitas tertinggi, dan kita ketemu hotel-hotel yang seperti ini. Oke, itu untuk di Traveloka. Kita coba lihat di Oyo dengan platform yang dengan tanggal yang sama dan tempat yang sama. DKI Jakarta, Sabtu 1 Maret sampai 2 Maret, satu kamar satu tamu. Di Oyo rekomendasinya adalah hotel-hotel di harga 136.000 townhouse. Kemudian ada Super Oyo Fatmawati 139, ada 186, 142, 160, 129 dan sebagainya. Berarti kalau di sini kita lihat yang ada 109.000. Oke, kita scroll. Oke, berarti yang paling murah adalah di 109.000 di Super Oyo Collection Hotel Fiducia Kaji. Nah, di sini ya 109.000. Oke. Itu di Oyo, dan ini sebenarnya juga bisa diurutkan ya berdasarkan yang termurah. Nah, ini ya bisa diurutkan berdasarkan yang termurah sebenarnya ya, tapi ini defaultnya berdasarkan popularitas. Jadi kita sama ya, kita nggak ngurutkan berdasarkan termurah, tapi dari rekomendasi Oyo ini hotelnya. Oke, kita coba lihat di Agoda. Nah, Agoda ini juga sama, sortir berdasarkan rekomendasi terbaik. Jadi ini udah default dari Agodanya. Dan di Agoda ini di Jakarta, oke, 1 Maret sampai 2 Maret, satu kamar satu dewasa. Sama ya semuanya ya. Nah, di sini direkomendasikan ada Oyo 478 balkon biru di harga 79.000. Wow. 79.000. Bahkan Oyo pun itu rekomendasinya 109.000. Di Agoda berani menyarankan hotel di harga 79.000. Wow. Oke, kita lihat harga-harga lainnya.
108, oke. 376, oke. 50.000. 50.000. Wow, 50.000. Oke. Ini paling murah nih ya. Oyo alias syariah. Oke. 77, 71, dan sebagainya. 73. Oke, ini 50.000 juga. 5.433. Oh, berarti murah ini ya. 50.433. Oke, di Townhouse Oak JP kayaknya nggak ada yang lebih murah lagi. Oke. Oke, berarti yang paling murah adalah Townhouse Oak JNB Gunung Sahari di harga 50.000. Wow. Oke, kita bahas nanti ya. Kita lanjut dulu lihat di tiket.com ya. Di tiket.com ini sama filternya masih di populer ya, diurutkan berdasarkan populer. Untuk di tiket.com ini sama di Jakarta tanggal 1 sampai tanggal 2, satu kamar satu tamu, dan urutkannya ini masih yang direkomendasikan oleh tiket.com ya. Oke, di tiket.com harga hotelnya 371, 1.100.000, 334. Oke, yang paling murah berarti yang 334 tadi ya, ini 1 juta. Oh, 353, 1,5 juta, 800, 600. Oke, berarti yang paling murah adalah yang 334 ini di Casa Calma Hotel. Oke. Kemudian kita lanjut ke booking.com ya. Sama ininya settingnya Jakarta 1 sampai 2, satu dewasa satu kamar. Oke. Di booking.com yang direkomendasikan adalah hotel-hotel Super Oyo 224, 871, 898, 430. Oke, berarti yang termurah, ini ada 130.000 ya, hostel tapi ya oke, kita nggak apa-apa, kita masuk aja. Ada 120 yang kapsul. Oke, kayaknya nggak ada, kayaknya ini yang paling murah, kapsul di harga 120.000. Oke. Nah, balik di Traveloka yang paling murah 285, di Oyo yang paling murah 109, di Agoda yang paling murah 50.000. Wow. Di booking.com yang paling murah 334, di tiket.com yang paling murah 334, di booking.com yang paling murah 120. Berarti yang paling murah di sini adalah ada dua ya. Di Agoda dengan 50.000 dan di Oyo dengan 109.000. Pertanyaannya teman-teman, kenapa Oyo dan juga Agoda memiliki hotel dengan harga yang murah banget? Bisa dibilang ini di bawah standar lah ya, di bawah standar murahnya. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini sebenarnya berhubungan dengan kayak rekomendasi ya. Kalau kalian melihat di sini di Traveloka yang direkomendasikan adalah hotel-hotel yang dengan kualitas tinggi ya. Bisa kalian lihat di sini bintangnya 9, 4,9 ribu ulasan. Bintangnya 8,4, 8.000 ulasan, 9,3, 9,3, 8,7, 9. Jadi bintangnya itu udah bagus-bagus ya. Bukan bintang hotelnya, tapi bintang review. Itu bagus-bagus. Oke? Nah, bisa kalian lihat di sini kan bintangnya 8888 semua. Nah, karena memang defaultnya atau pada settingannya itu Traveloka memang menyarankan hotel-hotel dengan popularitas tertinggi atau dengan review yang terbaik. Ya. Nah, sedangkan di Oyo itu kalau kalian lihat di sini ini harganya ini bintangnya di 4,7. Sebenarnya ini per 5 ya. Jadi 4,7 itu udah bagus. 4,9, 4,7, 4,5 ya. 4,7, 4,6, 4,6, ada yang 3,6, 4,7 dan 4,6 sebenarnya. Jadi di sini itu mereka sebenarnya merekomendasikan hotel yang bagus juga, tapi fokusnya bukan di bagusnya hotel, tapi di murahnya atau terjangkaunya hotel di sini ya.
Dan kalau kalian lihat ya, kalau kalian perhatikan di Oyo ini diskonnya itu gede-gede banget. Contohnya ini 73%, 80%, 71%, 77%, 74%, 69%, 79%. Gede banget diskonnya. Sedangkan kalau kita lihat di Traveloka 7%. Oke. Nah, ini harga spesial ini, karena harga spesial jadi 53%. Tapi umumnya adalah 7%. Ini karena harga spesial dia 27, nah 13%, 16% diskonnya ya. 31%, 7%, 7%, 13%. Ini berapa nih, nggak ada persenannya. Nah, 7%. Diskon yang ditawarkan oleh Traveloka itu segitu. Sedikit banget. Sedangkan di Oyo gede-gede banget. Kalau kalian lihat, Agoda ini memakai kadar review yang sama dengan Traveloka ya. Tapi kalau kalian perhatikan reviewnya 7,6. 7,6. Oke, ini 9,4. 4,9. Tadi yang harga 50.000 ya. 4,9. 7,6. 8,4. 7,8. Ya, ini per 10 ya reviewnya ya. Oke, ini bagus 8,2, 8,6. Nah, ini yang murah tadi 5,8. Nah, bisa tahu? Jadi yang ditawarkan oleh Agoda ini tentu saja, oke, mereka memperhatikan sedikit di angka reviewnya, tapi yang dipentingkan bagi mereka juga adalah harga, sama kayak Oyo. Ya. Dan kalian bisa melihat lagi persenan diskonnya, 61% minus, 69%, 59%, 69%. 73%, 48%, 73%. Nah, itu kan diskon yang gede-gede, sama kayak Oyo, ya. Oke, jadi bisa ngelihat bedanya ya. Oke, kemudian kita masuk ke tiket.com. Nah, kalau tiket.com ini, kalian lihat reviewnya 4,6. Oh, ini per 5 ya. 4,6, 4,5, 4,5, 4,5. Ini juga ya. Rekomendasinya ini juga ya. Agak kurang baik juga ya, 4,6, 4,6, but oke. Ini ibaratnya kayak antara Oyo dan Agoda, jadi di tengahnya gitu. Jadi Oyo dan Agoda ini fokus banget sama harga. Ya pokoknya harga yang murah direkomendasikan, entah kualitasnya kayak gimana pun ya terakhir lah ya. Ya urusan belakang lah ya. Pokoknya harganya murah dulu. Terus kemudian kalau tiket.com ini di tengah-tengah nih. Kemudian Traveloka ini performanya atau kualitasnya meskipun harganya mahal ya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini diskonnya ya, nggak separah dari Oyo maupun Agoda diskonnya. Kalau ini 2% ya, ini berapa tadi? 20%, 19%. Oh, ini gede, 64%, 41% gitu. Jadi aku bisa bilang ini di tengahnya. Jadi tiket.com ini juga mempertimbangkan harga, juga mempertimbangkan kualitas. Nah, sedangkan di booking.com ini kalau misalnya kalian lihat ulasannya 5,1, 6,9, 8,5, 8, tapi at least lebih bagus lah ya, 7,6, 7,6, 8,9. Nah, itu jadi ini juga sama kayak di tiket.com ya, kalau dilihat sekilas ya sama kayak di tiket.com, booking.com ini jadi ada di tengah-tengah antara Traveloka sama Oyo maupun Agoda kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian nyari hotel yang murah, cuman murah ya, kalian bisa pilih Oyo maupun Agoda gitu. Dari kita perhatikan ini ya dari sekilas ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen nyari yang kualitas ya, kalian pengen nyaman, kalian pengen liburan dengan tenang, aman, menikmati fasilitas hotel dengan baik gitu ya, aku saranin kalian di Traveloka. Tapi kalau misalnya kalian adalah kaum yang mendang-mending gitu kan, jadi nggak pengen terlalu mahal gitu kan, pengen booking hotel tapi nggak pengen yang terlalu mahal sampai jutaan gitu, nggak pengen. Tapi juga nggak pengen hotel yang nggak pengen kecewa lah nanti kalau misalnya ada apa-apa dengan hotelnya gitu kan, atau ya hotelnya bermasalah dan sebagainya, ya mending kalian pilih tiket.com maupun booking.com.
Dan by the way, ini aku nggak di endorse ya sama kelima platform ini ya. Aku nggak di endorse Traveloka, Oyo, Agoda, Tiket.com maupun Booking.com, nggak ada endorse sama sekali. Jadi ini murni customer ya, aku sebagai customer atau sebagai pelanggan. Dan juga murni dari apa yang aku lihat di platform mereka ya di sini. Dan juga dari pengalamanku juga. Dan jujur kalau misalnya dari pengalamanku, aku lebih seringnya itu pakai Traveloka dan juga Oyo. Ya, kalau Agoda, Tiket.com maupun Booking.com itu jarang. Lebih seringnya kalau booking hotel aku pakai Traveloka atau Oyo. Nah, Traveloka itu biasanya aku pakai kalau liburan-liburan dengan keluarga atau dengan orang lain lah pokoknya ya, dengan pasangan, dengan orang lain pokoknya yang aku pengen menikmati fasilitas hotelnya dengan baik, beristirahat dengan tenang pokoknya. Itu aku baru pilih Traveloka gitu. Tapi nggak semua hotel di Traveloka seperti itu ya, tapi memang yang direkomendasikan seperti ini, contohnya Hotel Indonesia ini. Nah, meskipun dengan harga yang cukup mahal, tapi ya fasilitasnya, kalau dilihat fasilitasnya bagus gitu loh. Apalagi ini ulasannya juga bagus. Jadi aku pilih yang itu. Tapi kalau misalnya memang aku solo traveling kebanyakan ke luar kota sendiri gitu, terus ya aku nggak pengen hotel yang mahal-mahal ya, budget lah ya, hotel budget, ya aku pilih Oyo gitu. Mau ini kayak gimana ya, tapi biasanya aku kalau pribadi Oyo itu nggak pilih hotel di bawah harga 150-an lah, 150 atau 100 ribu enggak. Aku biasanya pilih hotel di minimal itu 150 ribu, kalau bisa sih 200 atau 300 ribu ya gitu. Cari hotel yang seperti itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena banyak masalah baik di Oyo maupun Agoda. Itu biasanya kan banyak kan orang-orang Agoda itu penipu, Oyo itu penipu. Sebenarnya bukan platformnya teman-teman, jadi bukan Oyonya atau Agodanya, enggak, tapi hotelnya. Ya bayangin aja kalau misalnya kalian pilih hotel dengan harga 50.000 atau 80.000, ya jelas kalau misalnya kalian bayar segitu, ya kalian nggak akan dapat fasilitas yang kalian bayangkan atau kalian inginkan. Jadi ya kemungkinan kalian untuk kecewa itu sangat besar dibandingkan kalau misalnya kalian booking hotel harga 2,5 juta. Ya kan? Ya memang makanya kenapa Oyo dan Agoda ini sering banget ada masalah, karena bukan karena platform, tapi karena pemilihan hotelnya atau hotel yang direkomendasikan ke kalian, dan kalian memilih hotel itu ya memang dari hotelnya sendiri ya bukan bermasalah sih ya, karena budgetnya minim ya tentu saja nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu apalagi banyak beberapa hotel yang sudah tidak bekerja sama, atau nanti kalian datang diminta uang tambahan ya karena memang hotelnya seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share di video ini tentang perbandingan harga ya. Dari kita tadi sudah lihat dari Traveloka, Oyo, Agoda, Tiket.com dan Booking.com. Semoga informasi tadi bisa membantu kalian, dan untuk kalian mau pilih pakai platform yang mana ya itu tergantung dari kalian sendiri. Oke, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.